Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Habibi dengan NIM B400 2463 yang berasal dari program studi bisnis digital angkatan 2024. Kali ini di sini saya akan membahas tentang vintage dengan tema The Landscape of Islamic Vintage Background, Challenge and Energy Connection. Mungkin yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah pada awal tahun 2019 adalah awal tahun yang buruk bagi kita semua. Keberlangsungan, kepadatan, kekinerjaan pada saat itu berlangsung buruk. Semua teknologi berjalan mundur seiring dengan berjalannya waktu karena virus COVID-19 yang melanda. Dan pada saat itu keuangan, ekonomi, pekerjaan para penduduk dan masyarakat Indonesia semuanya diambang oleh kematian. Semuanya takut untuk menyuarakan dan semuanya takut untuk bertindak. Alhasil perekonomian Indonesia merosot jauh, yang tadinya berkisaran 1.500 per hari turun menjadi 900 per hari. Dan pada saat itu teknologi seperti crowdfunding, P2P lending, cryptocurrency masih dianggap semena-mena. Orang-orang masih belum percaya akan kecepatan teknologi dari tiga teknologi tersebut, seperti big data, IoT, AI, dan lain-lain. Orang-orang masih percaya dengan bank konvensional yang berjalan dengan lama, bank-bank yang mereka menabung harus secara offline, dan sekarang teknologi sudah berubah. Teknologi seperti m-banking, QRIS adalah untuk menjadi solusi dan mempercepat semuanya yang ada di masa-masa kelam itu. Permasalahan kita saat ini adalah tentang regulasi yang belum jelas. Regulasi yang terjadi di Indonesia tentang keuangan syariah sendiri ini belum jelas. Jadi makanya orang-orang itu masih berpikir seperti halnya ketika kita melakukan sesuatu apakah baik atau buruk. Ketika kita menyimpang di suatu platform, itu kerangkanya, strukturnya itu masih membutuhkan sarana-sarana dari pemerintah, sarana-sarana yang belum terstruktur, infrastruktur yang belum memadai. Meskipun penelitian menekankan peran penting Indonesia sebagai pasar global studi vintage, Islam dan potensi yang berkembang untuk mengoptimalkan zakat, wakaf, keuangan mikro, dan pembiayaan UMKM melalui platform digital, masih ada hambatan signifikan yang harus diatasi. Meskipun rintangan ini meliputi kurangnya kerangka peraturan yang komprehensif yang dapat menampung model keuangan digital dari negara ini, dan perdebatan yang selalu berlangsung antara kubu A dan kubu B seputar kebolehan teknologi ini harus mata uang kripto dan blockchain. Teknologi finansial Islam masih menghadapi masalah keputusan terhadap peraturan dan syariah serta tingkat inklusi yang tidak merata di kalangan usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan menengah. Banyak orang tidak menggunakan layanan digital karena mereka tidak memiliki akses infrastruktur tersebut, dan tidak banyak orang tahu tentang keuangan dan teknologi. Di sisi lain, kepercayaan publik itu hancur karena kasus penipuan, penyalahgunaan data, dan praktek digital yang tidak etis. Dan inilah yang terjadi saat ini di kondisi negara kita, yang dimana infrastruktur yang sudah maju, terkadang ada infrastruktur yang belum maju, namun orang-orang tidak mau beradaptasi, orang-orang tidak mau melakukan sesuatu yang terhadap perkembangan teknologi. Akhirnya, baik, ini adalah kesimpulan dari beberapa penyampaian materi yang saya sampaikan. Intinya infrastruktur, sarana, regulasi, dan lain-lain itu harus dibenahkan dulu. Hal-hal kecil yang terjadi saat ini untuk menekankan tingkat efisiensi yang terhadap crowdfunding, P2P lending, dan peer-to-peer. Jika hal-hal kecil ini belum diperbaiki, mau bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain? Bukan seperti itu kan? Nah, maka dari itu sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Dan jika ada kelebihan maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya atas nama Rizal Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.